supervisor juga mungkin juga ada kesalahan juga ya dalam dia bisa membedah target atau pekerjaannya itu ke timnya gitu ya, membagi-baginya. Macam-macam sih, banyak sih ininya ya, permasalahannya. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dunia Leadership Coaching dengan saya Aisyah. Dan kali ini kita mau membahas sebenarnya supervisor itu termasuk ke dalam leader atau bukan sih? Sebelum kita lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kita sapa dulu nih coach kita kali ini. Halo coach. Halo. Pertama kalinya kita ketemu ya ini coach ya coach. Iya. Siapa ya? Coach saya Aisyah coach. Oke. Kalau coach Aditya biasanya dipanggil coach atau kakak atau gimana nih coach? Apa aja boleh. Oh, coach Adit aja ya. Gak mesti coach sih. Tapi gak mesti kak juga. Gak mesti bapak juga. Saya panggilnya apa nih? Coach. Ya bebas. Oh ya, lebih enak mungkin coach Adit aja boleh. ya. Oke deh coach. Ya. Coach, kali ini kita mau bahas nih coach. Sebenarnya supervisor itu sama nggak sih seperti leader? Oke, gitu ya. Sebenarnya supervisor itu apakah leader gitu iya, ya? Betul, Oke, gitu ya. Kalau kita bicarakan jabatan formal ya, nggak ada tuh memang jabatan leader ya. Gitu. Misalnya Aisyah kerja aja di perusahaan sebagai apa? Saya leader marketing, bukan gitu ya. Saya manajer marketing atau saya supervisor marketing kan gitu ya. Jadi ada jabatan formal, itu bisa. Kalau yang dari mulai staff mungkin koordinator, tim leader, ada supervisor lah, itu manager, senior manager dan seterusnya gitu ya. Itu jabatan formal. Nah, ketika seseorang itu sudah menempati posisi yang dia memiliki tim, jelas-jelas dia ada peran sebagai leader juga di situ. Berarti bisa dikatakan supervisor itu seorang leader dong coach? Iya, karena kan biasa supervisor dia punya tim ya. Iya, betul. Iya, mungkin supervisor sendirian, dia mau supervisi siapa gitu kalau sendirian gitu. Oke. Pasti ada tim ya gitu. Jadi supervisor itu adalah posisi yang memang diperlukan ketika seorang manajer itu memiliki pekerjaan yang cukup kompleks yang akhirnya perlu digrup-grupkan. Contoh gini, manajer finance and accounting. Gitu kan banyak tuh finance dan accounting. Iya, bagian-bagian. Jadi ada grup finance, ada grup accounting. Jadi akhirnya dia membagi, ada supervisor yang khusus finance-nya, ada supervisor khusus accounting. Di bawahnya ada tim yang finance ya, tim yang memang mengerjakan terkait dengan finance. Yang di bawah supervisor finance tersebut. Kemudian ada tadi ya supervisor accounting, yang di bawahnya ada staff yang memang sebagai timnya yang memang berfungsi untuk mensupport supervisor ini untuk berkaitan dengan accountingnya gitu. Jadi karena saking kompleksnya suatu pekerjaan dan perlu digrup-grupkan lagi atau perlu dipegang lagi oleh beberapa orang gitu ya, pemimpin di situ di bawahnya. Makanya di situ betulnya supervisor gitu. Supervisor itu artinya penyelia atau supervisi ya, pengawas. Gitu ya. Oke, tadi kan coach sempat bilang ya kalau supervisor itu kan lebih kompleks gitu ya coach. Maksudnya kompleks itu tugas-tugasnya atau peran-perannya sih coach? Boleh dijelasin? Ya, sebagai supervisi tentunya dia tugasnya adalah mengawasi, memastikan timnya itu mengerjakan pekerjaan sesuai yang diarahkan manajernya gitu. Jadi supervisor itu dia mendapatkan target, mendapatkan goal dari manajernya. Kemudian dia harus mendelegasikan atau menjabarkannya ke timnya agar mereka bisa mengerjakan dengan baik sesuai untuk mencapai target yang diberikan oleh manajernya itu. Oke coach. Kalau untuk misalkan nih, contohnya saya misalkan suatu ketika saya diangkat menjadi supervisor, kan saya tidak memiliki ilmu-ilmu kemampuan apa yang harus dimiliki seorang supervisor. Bisa dijelasin gak sih coach
kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki seorang supervisor itu sendiri tuh yang kayak gimana? Banyak lah ya kemampuan. Sebetulnya sih seorang supervisor itu kan dia ibaratnya ya manajer kecil lah gitu ya. Manajer kecil. Artinya dia juga sebetulnya berperan sebagai seorang manajer di lingkup pekerjaannya ya, yang lebih spesifik ya ketimbang manajer atasannya itu. Jadi seseorang diangkat menjadi supervisor tentunya bukan hanya pertimbangannya tadi biasanya kan diangkat berasal dari staff ya. Iya, betul. Nah, jadi bukan hanya pertimbangannya itu karena staff ini pintar dalam bekerja gitu ya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ya, bukan hanya itu untuk diangkat jadi supervisor menurut saya loh ya. Karena kalau memang dia udah pintar mengerjakan pekerjaannya, ngapain diangkat gitu ya? Mendingan dia di situ terus sih ya, supaya pekerjaannya selesai terus kan gitu ya. Iya. Nah, dia diangkat ya karena dia memiliki potensi yang lebih gitu ya. Terkait dengan kemampuan leadershipnya itu tadi dan kemampuan supervisory skillnya gitu. Jadi beda nih skill yang dibutuhkan seseorang yang dalam level staff ya dengan dia sudah menjadi supervisor, itu skill yang dibutuhkan berbeda. Gitu. Kalau sebagai staff ya dia individual contributor ya, artinya dia mengerjakan pekerjaannya sendiri. Kalau yang sebagai staff itu dia dikasih kerjaan dia harus selesaikan sesuai dengan targetnya. Kalau sudah level supervisor dia dikasih pekerjaan dari manajernya yang dia harus bagikan lagi ke timnya gitu kan. Jadi dia harus memastikan timnya itu mengerjakan apa yang dia sudah gariskan gitu, sehingga target dari manajernya harus capai. Nah itu dia. Oke, coach. Biasanya kalau misalkan supervisor ada nggak yang tidak mencapai target dari manajernya? Itu ya, pasti ada lah ya. Pasti ada ya. Nggak semua orang sempurna ya. Sebagai supervisor pun awal-awalnya pasti ada banyak ini tantangan dalam memastikan agar target dari atasan itu tercapai gitu ya. Berarti kalau ketemu problem seperti itu kesalahannya ada di manajer yang atasnya atau supervisor itu sendiri, coach? Ya itu perlu dianalisa ya. Jadi ya dari manajernya mungkin dia punya kesalahan dalam hal memberikan target, dalam hal memberikan ilmu dan knowledge ya kepada supervisornya. Supervisor juga mungkin juga ada kesalahan juga ya dalam dia bisa membedah target atau pekerjaannya itu ke timnya gitu ya, membagi-baginya. Macam-macam sih, banyak sih ininya ya permasalahannya. Dan bisa juga faktor non teknisnya gitu, misalnya kemampuan komunikasinya si atasan supervisor ini kepada timnya, kemampuan mereka dalam apa ya interpersonal skillnya, macam-macam lah gitu. Itu panjang sekali untuk dibedah. Panjang banget ya coach ya. Oke coach, biasanya itu kalau misalkan dari staff ya coach, untuk menuju diangkat menjadi supervisor itu kira-kira harus berapa lama ya? Wah, kalau ditanya berapa lama, tergantung beberapa variabel ya. Yang pertama, jabatan supervisor emang ada yang kosong nggak gitu kan? Oke, iya sih benar. Kalau nggak ada ya mau tahun berapa tahun pun ya nggak akan diangkat ya. Tapi kalau posisi supervisornya emang dibutuhkan, dilihat lagi gitu kan, staff ini dia dari sisi pekerjaannya memang dia sudah menguasai, tapi jangan lupa apakah dia sudah punya potensi untuk menjadi seorang pimpinan gitu loh. Walaupun dia masih pimpinan sebagai seorang supervisor ya, tapi tetap pimpinan gitu. Kalau belum berarti harus dibekali dulu dia oleh manajernya. Dia ini kalau mau dia akan jadi supervisor bisa, tapi kayaknya butuh hal-hal yang perlu di-improve lagi nih, misalnya kemampuan planningnya, kemampuan dia bisa ngomong sama orang lain, bisa apa gitu ya, bisa bikin goal apa segala macam gitu ya. Itu harus di training gitu ya, diajarkan sehingga nanti dia
ketika sudah waktunya untuk diangkat lebih siap lagi gitu. Jadi butuh waktu berapa lama ya nggak bisa dihitung juga ya. Berarti tergantung kebijakan perusahaannya. Betul. Untuk posisi supervisor itu sendiri ya Coach ya. Ya setahun, 2 tahun, 3 tahun tergantung ya. Dan seberapa cepat perkembangan bisnisnya juga kan. Coach, kalau misalkan si level staff itu udah oke nih Coach, kayak dia emang termasuk orang yang gampang menerima ilmu, terus mudah memiliki kemampuan-kemampuan yang mendukung untuk menjadi supervisor, itu memungkinkan nggak kalau ada posisi itu kosong 1 tahun bisa menjadi supervisor? Ya, wah berarti dia benar-benar harus pembekalan supaya dia siap itu harus benar-benar intens ya. Bisa aja setahun. Oh bisa aja berarti ya, ada kemungkinan. Ada, yang penting manajernya harus punya kemampuan mendevelop dia ya. Dengan baik gitu. Jangan kamu dia akan jadi supervisor ya, tapi bingung terus saya harus ngapain Pak. Gitu. Berarti langkah utamanya itu manajer harus mendevelop si supervisor dulu untuk calon supervisor untuk tugas dan tanggung jawabnya ya Coach ya. Betul. Oke, baru dari situ bisa melaluinya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke Coach, seru banget ya pembahasan kita kali ini. Kalau untuk pengen ngikut kelas Coach Adit ini bagaimana nih Coach caranya? Ikut kelas apa? Coaching ataupun leadership. Oke. Kelas coaching, saya Corporate Consulting punya pelatihan coaching yang sudah di-approve akreditasi oleh ACF ya. Silakan buka di www.corporateconsulting.com. Kemudian silakan cari produk pelatihan yang certification program gitu, yang coaching. Di situ silakan baca-baca ya. Bisa langsung daftar atau bisa tanya-tanya ke salesnya. Siapa salesnya? Ya Aisyah. Ya gitu bisa menghubungi saya ya. Nah gitu. Kalau leadership, saya memang tidak mengajarkan secara rutin ya, leadership tergantung permintaan. Saya biasanya mengcoaching leadership gitu ya. Jadi saya sebagai seorang coach lebih banyak mengcoaching para leaders, bagaimana mereka bisa mengembangkan kemampuan leadershipnya gitu. Tapi jarang menggunakan training sih, tapi dengan cara coaching. Lebih ke coaching ya Coach ya. Oke Coach, makasih banyak atas waktunya, makasih banyak untuk informasi yang diberikan pada kesempatan kali ini. Saya Aisyah dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Dadah.